Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembatal Islam yang kelima. Berkata muallif di sini, an-naqidul khamisu man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Pembatal Islam yang kelima adalah barang siapa yang dia membenci sesuatu dari apa saja yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Berkata muallif, yaitu pengarang di sini, al-wajibu 'alal muslimi ayyataqabbala kulla syar'i alladhi jaa'a bihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa alla yarudda minhu syai'an la bihawahi wala biaqlihi wala bidhuqihi. Wajib bagi setiap muslim, dia harus menerima semua syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh seorang muslim itu menolak sedikit pun apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dia tolak dengan hawa nafsunya, dia tolak dengan akalnya, atau dia tolak dengan perasaannya. Wa ayyan syariha bidzalika sadruhu wa tatma'inna ila dhalika nafsuhu wa ayya'lama anna Allah ta'ala la yusharri'u syai'an lil ibadi illa wa fihi maslahatun wa manfa'atun lahum. Dan seorang muslim hatinya harus menjadi lapang dan jiwanya harus menjadi tenang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mensyariatkan sesuatu kepada hambanya kecuali di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti baik, pasti mengandung maslahat dan manfaat. Wala yanhahum an syai'in illa wa fihi madarratun wa mafsadatun alaihim wa ay ya'lama anna syari'atal islami malaimatun wa salihatun likulli zamanin wa makanin kamilatun la naqsa fiha. Dan tidak seorang pun dari manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari sesuatu, pasti larangan tersebut terdapat maslahat untuk ditinggalkan, terdapat kerusakan kalau dilakukan bagi hamba itu sendiri, sehingga perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba dia juga harus tahu bahwasannya syariat Islam itu pasti sesuai untuk hambanya. Syariat Islam itu adalah baik dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Dan syariat Islam adalah syariat yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan bagi manusia itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
Pembatal Islam yang kelima ini kita perhatikan ya. Di situ terdapat kalimat wa man abghadha syai'an mimma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia membenci, abghadha, membenci ya. Apa itu kata benci di sini? Wa qawluhu syai' abghadha dalilun ala annahu amalun qalbi muta'alliqun bil qalbi li'anna al bughdha mahalluhu al qalbu wa yuradu bihi huna al karahiyatu. Abghadha, membenci, pada kalimat pembatal keislaman ini kita bisa pahami menunjukkan bahwa membenci itu adalah amalan hati ya. Maksudnya amalan yang berkaitan dengan hati seorang manusia. Kenapa? Karena benci itu mahalluhu al-qalbu. Tempatnya adalah di hati. Yang nama benci itu tempatnya di hati. Berarti benci itu amalan apa? Hati. Ya. Dan yang dimaksud benci ini kata lainnya adalah al-karahiyatu, tidak menyenangi. Berarti kata abghadha, siapa saja yang membenci dalam hatinya, tidak suka dalam hatinya sesuatu ya. Syai'an itu adalah sesuatu. Apa itu sesuatu? Nakiratun fi siyaqi syarti fatakunu ammatan wal makna walau abghadha syai'an wahidan hatta walau kana minas sunnati sabitati al mustahabbati. Syai'an ini bentuknya nakirah, umum. Ya, umum bentuknya sebagai syarat. Jadi barang siapa yang membenci sesuatu, ya, syarat dia ya. Sesuatu itu apa? Ini bermakna sesuatu yang umum, yang itu datang dari Nabi. Ya, apa saja berarti global, karena bentuknya umum. Jadi apa saja yang dibawa Nabi semuanya, ya. Lalu dia benci, ataupun satu saja yang memang di bawah Nabi dia benci, walaupun amalan itu sunnah yang mustahab, sunnah yang sangat dianjurkan, dia benci. Itu maksudnya. Walaupun itu, ya contoh sunnah yang mustahab apa? Disunahkan Jumat itu apa? Mandi. Lagi potong-potong kuku, potong segala hal yang bulu-bulu, dia benci. Walau itu pun sunnah, ini termasuk membenci. Karena apa saja? Karena bentuknya syai'an ini nakirah, umum, bentuk syarat. Ya, jadi satu pun yang dibawa Nabi kalau dia benci, walaupun itu sunnah yang dianjurkan, ini termasuk membenci. Ya, ini termasuk membenci ya. Kemudian mimma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru jawab syarat tadi ya. Sesuatu apa? Syarat yang dibawa oleh Nabi. Ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ma di sini mausulatun. Ma mausulah bi makna alladzi jaa bihi Rasul, yaitu ma mausulah bermakna apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ismun jami'un likulli ma jaa bihi Rasul, maksudnya seluruh apa saja yang dibawa oleh Rasul. Fahadha yashmulu jami'uddin, dan ini meliputi semua agama yang diajarkan oleh Rasul. Karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah, berarti penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibawa oleh Nabi itu syariat Allah. Ya, jadi tidak boleh sedikit pun ya kita membencinya. Ya. Fal umurul lati jaa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qismaini. Ya. Perkara-perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Yang pertama adalah aqaid, akidah.
kal imani bil umuril ghaibiyati ka adzabil qabri wujudil jinni wa dukhulihim badanil insani, seperti beriman dengan perkara-perkara yang gaib seperti azab kubur, keberadaan eksistensi jin, bahkan dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini perkara gaib. Ini disebut aqaid, akidah. Wa ka muamalati sa'atil kubra, atau seperti tanda-tanda kiamat besar. Ini juga perkara yang gaib. Maka kata Syekh di sini, faman abghadha wa kariha hadzal aqaid li'annaha biz'amihi tunafi 'alam at-tajribati wal hiss fa huwa dakhilun fi hadzal naqid. Jadi perkara-perkara yang gaib tadi, siapa saja yang dia benci dalam hatinya atau dia tidak suka dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini dan semisalnya perkara-perkara gaib, perkara-perkara etikot yang jelas nasnya, ya, dia benci dan dia menganggap ini sepertinya menyelisihi dari bukti-bukti eksperimen, menyelisih akal, gitu ya. Maka dia termasuk dalam pembatal yang kelima ini. Contoh di dalam hadis Nabi, kalau lalat masuk di dalam sebuah gelas minuman, celupkan, kata Rasulullah, karena sayap sebelah kanan obat, sebelah kirinya penawar. Nah, kan sunnah Rasul, hadis riwayat Muslim, ya kan? Lalu dia bilang ini tidak sesuai dengan kaidah kesehatan, ditolaknya. Nah, ya, bahaya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang gak bisa ditolak, karena ini sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia benci dengan hadis itu dengan alasan tadi, termasuk pembatal Islam yang kelima. Itu bahaya sekali, ya. Yang kedua sekarang, tadi kan yang pertama ya, yang dibawa Rasul itu yang pertama akidah. Yang kedua ahkamun amaliyatun, hukum-hukum amalan, amaliyah, hukum-hukum amaliyah, ketetapan-ketetapan amaliyah yang datang dari Nabi. Ingat, kalau aqaid itu kaitannya kemana? Hati, keyakinan. Kalau amaliyah itu adalah ketetapan hukuman amalan-amalan. Ya, amalan wajib, amalan rukun, ya, amalan-amalan sunnah, mustahab. Ini ahkamun amaliyun yang dibawa oleh Nabi. Ini adalah ketetapan-ketetapan amaliyah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman abghadha minha syai'an kafara. Barang siapa yang dia membenci ketetapan-ketetapan amaliyah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sedikit saja atau sesuatu darinya, maka dia telah kafir. Mislu man yubghidus shalah. Seperti orang yang dia membenci sholat. Adakah orang muslim membenci sholat? Syariat itu dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Au hijabal mar'ah, dia benci dengan kerudung wanita. Jilbab dia benci. Nah, ini sama termasuk dia membenci sesuatu ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Au syairatal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dia benci dengan syariat amal ma'ruf nahi munkar. Awil jihadi fi sabilillah bihujjatin anna hadha wahsyiyatun yunafi ruhil tasamuh wa ta'ayish wa nahwa dhalik. Karena alasan dia, jihad itu sesuatu yang bertentangan dengan toleransi. Jihad itu bertentangan dengan hidup rukun. Ya, hidup rukun. Nah, ini termasuk adalah bentuk salah satu cara membenci ahkamun amaliyun. Ya, ketetapan-ketetapan hukum amaliyah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang dibawa Nabi ada berapa? Satu, aqaid. Yang kedua, ahkamun amaliyah.
Ketetapan hukum yang sifatnya amaliyah. Yang apa? Yang rukun, yang wajib maupun yang sunnah. Itu harus paham. Itu yang dibawa Nabi. Nah, berkaitan yang kedua ini, ahkamun amaliyah, ketetapan hukum yang amaliyah, ya, wahaza mas'alatani, terdapat dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, yang pertama, yashtaritu fil hukmi 'alal mubghidu bil kufri syartani. Masalah pertama, syarat untuk menetapkan hukum orang yang membenci pada poin yang kedua ini sehingga dia dikatakan kafir, ada dua syarat. Yang pertama adalah ayya'lama anna hadza syai'a thabitun fil kitabi was sunnah fa in alima thubutuhu wa abghadahu kafara. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, dia mengetahui bahwa itu memang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu. Fa'abghadahu, tapi dia tetap membencinya. Kafara, maka dia telah kafir. Misalkan dia tahu sholat itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu zakat itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia benci dalam hatinya terhadap sholat, zakat, umroh dan seterusnya. Dia tahu sudah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah, kafara, keluar dia dari Islam. As-sani, yang kedua, ayyakuna hadzal hukma al-mubghidha majma'an alaih. Yang kedua, menghukumi orang yang membenci pada poin yang kedua ini dia kafir dalam perkara yang sudah menjadi ijma'. Nah, amalan-amalan itu sudah ijma', gitu. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk orang yang tidak tahu, gitu. Artinya dia mengingkar. Jadi orang tersebut bisa menjadi kafir kalau dia mengingkari perkara amaliyah yang ijma'. Contoh, misalkan kalau dia apa yang ijma', perkara yang ijma', ya sholat ijma'. Apalagi amaliyah apa yang ijma' yang sudah masyhur di tengah masyarakat. Rukun Islam yang kedua sampai ke kelima. Apalagi poligami. Ya, nanti itu ada pembahasan selanjutnya itu. Ya. Poligami itu kan jelas ijma' sunnah. Ya. Maka syariat itu tidak boleh diingkari. Kalau dia mengingkari syariatnya, syariat itu bahwa ditetapkan oleh Allah. Yang dia ingkari syariatnya, dia ingkari Allah. Kenapa syariatkan itu? Kafir. Beda dengan kondisi yang kedua, nanti saya jelaskan. Falau abghadha hukman mukhtalifan fi fa innahu la yakfur wa yuraduhu bil hukmil mukhtalif fi ay al khilaf alladhi lahu hazzun minan nazar. Kalau ada orang yang membenci sebuah hukum yang ditetapkan oleh Nabi, tetapi itu mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama, maka orang yang membencinya tidak menjadi kafir. Ya. Misalkan, saya tidak suka itu kalau kalau saf itu gempet-gempet, ya kaki ini, apa itu? Tidak suka, kan benci. Itu tidak sampai kafir karena ikhtilaf itu. Itu perkara yang ikhtilaf. Tidak suka. Nah, ini khilaf mukhtalafan fi. Ketika ada orang benci ya dengan sunnah yang kayak begini yang diperselisihkan, tidak sampai mengeluarkan dia dari kekafiran. Itu harus paham. Ya. Baik. Kemudian apa dalil yang menunjukkan bahwa pembatal Islam yang kelima ini dengan rincian tadi ya, sehingga dia ketika membencinya menjadi kafir? Satu, surah Muhammad ayat 9. Surah Muhammad ayat 9. Wa dalilu ala hadzal naqid qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal tersebut dikarenakan mereka telah membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hancur leburlah amalan mereka. Nah, ini ayat menunjukkan
Siapa yang membenci syariat Allah yang diturunkan melalui Rasulnya sedikit saja, ya, maka telah menghancurkan lebur amalan mereka. Hancur lebur itu membuat mereka keluar dari Islam. Ahbata a'malahum. Hancur lebur semua amalan mereka. Rinciannya tadi kan? Rinciannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini masalah yang pertama. Ya. Sekarang masalah yang kedua. Hunaka farqun bainal kurhi at-tabi'i wal kurhi al-mukhriji minal millati. Sekarang permasalahan yang kedua. Di sana ada perbedaan antara orang yang membenci secara tabiat dan ada orang yang membenci sampai dia keluar dari agama Islam. Ya, ada dua. Ingat, membenci ada dua, membenci secara tabiat, yang kedua membenci derajatnya sampai keluar dari agama Islam. Fal kurhu alladhi la yaqa'u ala dhati tashri' alladhi ja'a bihi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Adapun benci yang tidak sampai jatuh dalam esensi pensyariatan yang dibawa oleh Nabi, seperti kurhi az-zaujati ayyu'addida 'alaiha zaujuha, seperti wanita yang membenci suaminya ta'addud. Ya, memang disebutkan di sini ya. Wanita itu tidak suka suaminya menta'addudnya gitu, berpoligami. Kemudian wa kakurhi ba'dil muslimin liqital lima fihi min faqdin nafsi wal mali fa hadza amrun fitriyun. Demikian juga seorang itu pada hakikatnya dia tidak suka, ya, hatinya tidak suka kalau jihad di jalan Allah. Kenapa? Di dalam jihad itu terdapat banyak hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa, banyak harta, dan ini amrun fitriyun, ini perkara yang fitrah. Perkara yang fitrah. Nah, ini berkaitan dengan poligami. Di sini fazaujatu lam yaqa'u kurhuha ala dzati tashri'i wa innama karahat ay yatazawwaja 'alaiha zawjuha ghairatan minha liwujudi kismatin wa darratin laha. Nah, seorang wanita kenapa dia tidak suka dipoligami, dia benci. Nah, tetapi kebencian ini tidak sampai jatuh dalam esensi pensyariatan. Ya. Tidak sampai esensi pensyariatan, akan tetapi dia benci kalau suaminya itu menikah lagi dengan yang lain, sehingga dia diduakan. Sehingga dia benci ada madu yang lain. Bencinya hanya sebatas itu. Tapi bukan berarti dia benci kepada syariat yang Nabi ajarkan. Bukan. Dia yakin syariat yang diajarkan Nabi itu benar. Tetapi efek dari ta'adud itu dia benci karena apa? Dia diduakan. Itu. Ya, dia diduakan, kemudian dia dimadu, digilir dan seterusnya. Nah, wadzalika ya'udu imma ila masyaqqati aw ghairu dzalika min at-tab'il mujarrad. Ini intinya kembali kepada berat. Nah, ya, beratnya seseorang itu menghadapi itu, bukan syariatnya, menghadapi menjalani itu. Dan ataupun bisa saja secara tabiat semata, memang dia nggak suka. Nah, ini tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, karena yang dia benci bukan syariatnya. Ya. Bismillah. Kemudian apa tandanya? Sekarang yang kedua, as-sani, yang kedua, orang yang benci sampai keluar dari syariat Islam. Apa? Alla yakuna illa ba'da al-ilmi bi anna Allah amara bihi fa huwa ya'udu ila qaunillahi amara bih. Yang kedua, tanda-tandanya seorang itu benci terhadap syariat gini, dia sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Ya,
Dia misalkan Allah memerintahkan poligami, Allah memerintahkan jihad. Nah, tetapi dia benci perintah Allah tadi. Dia benci, dia protes. Kenapa Allah itu syariatkan poligami? Tidak adil. Kenapa Allah itu memerintahkan jihad? Nah, yang dia benci itu esensi pensyariatan yang datang dari Allah. Maka disitulah kembali kepada dia membenci atau tidak senang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah Allah. Nah, di situ dia baru keluar dari Islam. Bedakan yang pertama, seorang istri benci untuk poligami karena dia merasa berat menjalaninya. Ya, dia merasa akan diduakan, akan dibagi waktunya. Kemudian berat untuk menjalaninya. Kalaupun tidak, memang semata-mata murni tabiatnya tidak suka. Tetapi dia tidak sampai membenci syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia imani, dia benarkan. Ya, maka ini tabi'i namanya. Tabiat. Tabiat. Mana dalil-dalil yang menunjukkan ini tidak sampai keluar dari Islam? Kita lihat dari penjelasan qala al-Baghawi rahimahullahu taala fi tafsiri qawlihi, seperti dalam tafsirnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 16. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad di jalan Allah walaupun dia dalam keadaan, walaupun dia benci, tidak disukai untuk kalian. Nah, Allah tahu jihad itu wajib walaupun kalian itu tidak suka. Ya. Apa kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya? Wa huwa kurhun lakum. Sesuatu jihad itu sesuatu yang dibenci oleh kalian, tidak disenangi oleh kalian. Ai syakun alaikum, berat bagi kalian. Qala ba'du ahli al-ma'ani hadha al-qurhu min haythu an-nufur wa at-tab'u anhu lima fihi min ma'unatil mal wa masyaqqatul nafsi wa khatrur ruh li'annahum karahu amrallah. Ini kata Imam Al-Baghawi, ya. Sebagian ahli ilmu menjelaskan benci di sini adalah mereka terhadap jihad itu tabiat, berat dalam jihad itu. Dia harus mengeluarkan harta, harus mengeluarkan tenaga, kadang bisa hilang nyawanya, ruhnya lepas. La li'annahum karahu amrallah, bukan berarti mereka itu benci dengan perintah Allah tadi. Ini kata Imam Baghawi, ya, sehingga tabiat itu dilihat dulu, kalau tabiat tidak. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi fil Jami'il Ahkamil Quran jilid 3 halaman 39 menafsirkan ayat tadi, innama kana al-jihadu qurhan li'anna fihi ikhrajul mali wa mufaraqatul watani wal ahli. Karena jihad itu sesuatu yang dibenci karena di dalamnya mengeluarkan harta, berpisah dengan negeri dan keluarga. Itu saja tabiat yang mereka tidak suka. Ya. Wa ta'arrudu bil jasadi lisyujja'i wal jarrahi wa qut'al atraf wa dhahabin nafs fakanat karahatuhum lidzalik. Seperti dia akan menghadapi jasad yang luka. Ya, dia akan mendapatkan anggota tubuh itu terpotong atau sampai jiwa itu pergi dari jasad, meninggal maksudnya. Nah, ini yang mereka benci, yang tidak suka. La annahum karahu fardallah ta'ala. Tapi bukan berarti mereka membenci apa yang telah Allah wajibkan. Bukan. Wa minal kurhi at-tabi'i, dan termasuk benci yang tabiat adalah al-mutawaddi'u al-wudu fi yaumil barid. Seperti orang yang wudu di musim dingin. Nggak ada orang yang suka wudhu di musim dingin. Coba musim salju, musim dingin nih, kita nih di Indonesia masih enak. Kalau di luar negeri itu mungkin bisa minus gitu. Apalagi musim salju kan. Wudhu tetap harus pakai air. Itu pasti sesuatu yang mereka nggak suka, wudhu di musim dingin. Itu tabiat. Tetapi mereka bukan membenci syariat wudhu. Ngerti nggak? Nah,
Kama ja'a fil hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya, isbaghul wudu 'alal makarih muttafaqun alaih, rawahu Bukhari dan Muslim. Sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dia tidak menyukainya. Maksudnya dalam keadaan yang sulit tetap diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Musim dingin, kita saja subuh-subuh hujan mau wudu, air aja aduh rasanya kayak gimana, ya kan, dingin. Ya, tetapi menyempurnakan itu lebih baik, ya, lebih baik. Apalagi di luar negeri sana, di Eropa yang musim dingin, ya, wudu harus tetap penyempurnaan pakai air. Pasti dia nggak senang, itu pasti tabiat. Tapi dia tidak benci syariat wudunya, gitu. Paham nggak? Nah, taib ini pembatal Islam yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.